lebih dari 2. Nah, tujuan dari uji regresi linear berganda ini adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat atau dependennya apabila nilai variabel bebasnya itu diketahui. Dan samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel terikat dengan variabel bebasnya. Dan di sini ada contohnya, misalnya hubungan antara suhu warehouse dan viskositas cat dengan hubungan cacat hallmark pada produk. Dari sini berarti bisa diketahui bahwa variabel independennya adalah suhu warehouse dan viskositas cat, sedangkan variabel dependennya adalah jumlah cacat hallmark. Nah, contoh kedua itu misalnya hubungan antara kecepatan pelayanan dan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Jadi ini kan bisa dilihat bahwa kita melihat bagaimana apakah kecepatan pelayanan dan kualitas produk itu mempengaruhi kepuasan pelanggan, di mana variabel independen jadinya kecepatan pelayanan dan kualitas produk, sedangkan dependennya adalah kepuasan pelanggan. Jadi di situ kita harus menentukan tujuan apa yang diinginkan dan kita tuh harus pilih variabel dependennya. Lalu kita tentukan sejumlah variabel independennya atau yang mempengaruhi. Lalu kita harus melakukan pengumpulan data sampel dengan cara observasi untuk semua variabel. Jadi kalau kita contoh lagi, misalkan nih kita kan disuruh cari variabel dependennya dulu atau variabel y-nya dulu. Misalkan kita mau melakukan penelitian atau skripsian, kita mau cari tahu nih tentang variabel y-nya itu adalah misalkan tingkat kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan ini variabel y-nya, variabel yang mempengaruhi. Nah, kita harus cari tahu variabel x-nya itu apa aja, variabel yang mempengaruhi. Misalkan yang mempengaruhi tingkat pengangguran itu misalkan angka lulus sekolah, atau misalkan kemiskinan yang mempengaruhi pengangguran. Jadi kita tentukan dulu variabel y-nya, baru kita cari variabel apa sih sebenarnya yang mempengaruhi variabel y-nya ini, gitu, untuk menyusun suatu penelitian. Makanya di sini kita diarahkan untuk menyusun variabel y-nya dulu, baru kita cari tahu variabel-variabel yang mempengaruhi variabel y tersebut. Nah, untuk regresi berganda sendiri ini ada modelnya, yang mana itu melibatkan lebih dari satu variabel bebas, jadi bisa 2, 3 ataupun lebih. Namun nanti menunjukkan diagram hubungan linear. Nah, di sini ada contohnya, misalnya variabel bebasnya itu lebih dari 2. Jadi contoh sama kayak tadi, misalnya di sini hubungan antara bibit, pupuk, luas sawah, curah hujan dengan hasil produksi tani. Maka modelnya itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada J-topi sama dengan A itu konstanta, lalu ditambah oleh koefisien regresi, dan di sini ada 1, 2, dan 3 seterusnya sampai jumlah N atau variabel bebasnya. Nah, untuk yang di bawah itu kalau misalnya dia terdapat 2 variabel bebas saja. Jadi misalnya sama kayak tadi ya, antara kecepatan pelayanan dan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan. Maka model regresinya bisa dilihat seperti pada checklist. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya untuk model regresi linear berganda bisa lihat kalau misalnya Y-topi itu adalah estimasi variabel terikat. Jadi kan kita mau mengestimasikan kalau misalnya diketahui variabel bebasnya itu berapa, maka kita tuh mengestimasikan variabel dependennya seperti itu. Nah, dengan di sini itu X-nya sendiri adalah si variabel bebasnya atau independennya, dan A di sini adalah konstanta, sedangkan B1, B2 dan seterusnya itu adalah koefisien regresinya. Jadi kita langsung aja. Nah, di sini jadi ada asumsi regresi berganda. Jadi di sini tuh kita juga bisa menghitung nilai residual, yang mana residual sendiri adalah selisih antara Y aktual dan juga Y topi, yaitu estimasi yang pada model tadi. Jadi kan kita sebelumnya mengestimasikan. Nah, di sini kita bisa nantinya tuh menghitung nilai selisihnya, yaitu residual. Nah, jadi residual itu digunakan untuk mengevaluasi
mengakurasi model yang udah kita hitung dengan memeriksa asumsi regresi. Nah, di sini itu syarat yang harus dipenuhi sebelumnya adalah normalitas, di mana normalitas sendiri adalah residual data yang harus berdistribusi normal. Lalu ada mean error yang sebenarnya 0, jadi rata-rata residualnya mendekati 0. Lalu dia itu harus jadi homoskedastisitas, yaitu homoskedastisitas sendiri adalah variasi residual konstan, dan juga syarat ini adalah independency error. Jadi artinya tidak ada autokorelasi antar residual. Kalau sama aja kita harus melewati uji asumsi klasik. Makanya itu kemarin kalian diajarkan untuk melewati dulu uji asumsi klasik. Setelah lulus dari semua uji asumsi klasik, ada normalitas, heteroskesitas, dan teman-temannya, baru kita bisa lanjut ke uji regresi linear. Karena itu persyaratannya. Nah, untuk mencari persamaan regresi linear sendiri, kita bisa tentukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yang kedua menggunakan persamaan nominal, dan juga yang ketiga adalah sistem matrik. Di sini kita akan coba untuk mempelajari metode kuadrat terkecil dan juga persamaan nominal. Nah, yang pertama itu ada metode kuadrat terkecil, atau dia menggunakan metode ordinary least squares atau OLS, di mana ini adalah metode statistik untuk menentukan garis atau model regresi yang paling sesuai dengan data. Jadi prinsipnya itu memilih koefisien regresi yang membuat hasil prediksi yang mendekati nilai sebenarnya atau nilai aktualnya. Nah, OLS sendiri itu dia mencari garis terbaik dengan menekan kesalahan prediksi sekecil mungkin. Jadi kita menggunakan residual datanya tadi. Lalu digunakan, dia itu sering digunakan karena sederhana, mudah dihitung, dan juga menghasilkan estimasi koefisien yang akurat jika asumsi regresinya terpenuhi. Nah, untuk dasarnya sendiri, yang metode kuadrat terkecil untuk tahap perhitungannya, kita tuh pertama-tama harus menghitung nilai rata-ratanya dulu. Jadi di sini pastinya kita menghitung rata-rata dari variabel independen dan juga independennya. Untuk cara itu untuk secara rumusnya seperti ini. Jadi kayak jumlah X1 dibagi dengan berapa jumlah barisnya, seperti itu. Atau kalau misalnya kita kemarin belajar, kan kita udah belajar pakai Excel juga ya, jadi kita bisa langsung pakai rumus itu sama seperti saya yang kemarin. Nah, lalu perhitungan berikutnya yaitu menghitung komponen-komponen sum of product. Jadi sama kayak kemarin, jadi kita harus hitung dulu semua variabelnya itu sumnya atau jumlahnya. Lalu juga di sini kita menghitung variabel 1 dikali variabel dependennya, dan juga begitu juga variabel kedua. Dan ini tuh kurang lebih perhitungannya sama ya kayak yang kemarin, caranya juga hitung yang satuannya ini. Jadi ini karena kita mau menggunakan metode kuadrat terkecil, makanya bisa dilihat di situ. Kan pertama kita tadi itu cari nilai rata-ratanya dulu. Nah, setelah cari nilai rata-ratanya itu bisa kita pakai Excel atau bisa kita hitung manual juga. Setelah itu kita mencari nilai kuadrat terkecilnya. Makanya di situ rumusnya sum X1Y, tapi X1-nya tuh kecil. Y-nya juga bukan Y kapital, Y kecil. Bisa lihat sendiri itu rumusnya mencari sum X1Y, sum X2Y sampai sum Y kuadrat. Itu untuk kode terkecilnya. Jadi kita mencari nilai kode terkecilnya dengan menggunakan perhitungan ini gitu. Jadi untuk mencari variabel X1Y kecil, kita menggunakan sum X1 kurang Y dikurang N-nya atau jumlah sampelnya dikali rata-rata X1 dan dikurang Y atau V. Rata-rata Y. Nah, mungkin karena bakal bingung, kalau kemarin kan X-nya cuma satu nih, dan ini sekarang X-nya itu 2.
Jadi makanya kita disederhanakan lagi perhitungannya. Jadi jangan sampai keliru untuk memasukkan datanya karena di sini ada X kecil sama X besar. Mungkin next. Nah, di nextnya ini adalah nah, ini kita mencari nilai koefisien regresinya. Kalau kemarin itu kan cuma satu tuh kita cari karena memang variabel X-nya cuma satu. Nah, sekarang kita cari dua. Jadi ada B1 dan juga B2. Rumusnya juga harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai salah nulis rumusnya karena banyak X-nya yang dikasih masuk itu X kecil yang kita pakai itu. Makanya kita cari tahu X kecilnya dulu. Nah, X kecilnya ini buat kita hitung di koefisien regresi ya. Ini yang B-nya itu nilai mencari nilai koefisien regresi. Jadi bukan pakai X yang besar, tapi kita pakai X yang kecil dari perhitungan sebelumnya. Gitu jadi tahapnya kira-kira. Jadi kita cari buat dulu tabel di Excel-nya, cari nilai rata-ratanya, terus cari nilai kecilnya atau X kecilnya, baru X kecilnya kita masukkan untuk nyari nilai koefisien regresinya. Dan kemudian setelah kita dapat nilai koefisien regresinya dari kedua variabel tersebut, kita cari nilai konstanya. Nah, nilai konstanya itu ada rumusnya di bawah. Konsta A sama dengan rata-rata Y besar dikurang B1 dikali rata-rata X1 yang besar, X besar, dikurang B2 rata-rata dikali rata-rata X2 yang besar. Next, mungkin langsung ke contoh soalnya aja. Siapin ini siapin sama kertasnya. Oke. Jadi di sini untuk contoh kasusnya, contoh soalnya untuk kecil di sini adalah individu representatif yang mencoba untuk mengestimasi pajak aktual yang tidak terbayar setiap bulan di divisi audit. Dan di sini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah jumlah pegawai dan juga jumlah jam kerja yang kelihatan komputer. Untuk meneliti seberapa besar kerjaan itu mempengaruhi besarnya pajak aktual tak terbayar setiap bulan, maka dilakukan pencatatan selama 10 bulan dengan data yang diberikan pada tabel berikut. Kita belajar lagi dari regresi yang berbeda. Nah ya, jadi gitu ya. Kita pengen cari tahu nih variabel Y-nya. Pajak aktual yang sebenarnya tidak dibayar itu berapa sih sebenarnya dari kurun waktu Januari sampai Oktober, dengan dipengaruhi oleh jumlah jam kerja pegawai dan juga jam kerja dari mesin tersebut. Kita mau cari tahu apa sih hubungan sebab akibat mereka gitu. Jadi kita mau tahu seberapa lama sih jam kerjanya itu mempengaruhi pajak aktual yang tidak dibayar, dan juga seberapa lama jam kerja mesin atau komputer tersebut mempengaruhi pajak aktual yang tidak dibayar, tapi dengan secara bersamaan gitu. Pokoknya itu intinya. Oh iya, bisa dibuka spreadsheet yang data minggu lalu, yang ada sheet baru, ada sheet 15 itu untuk integrasi berganda. Masih ada linknya nggak? Masih. Ada. Iya. Oh, belum di nanti di next slide. Buka dulu datanya. Kasih dong.
Ya, lu kayak pantang. Udah ada buka semua kalian? Oke, di next slide. Nah, di next slide-nya kita menghitung nilai X kecilnya. Silahkan kalian mengerjakan. Coba dulu. Caranya sama kayak kemarin. Kita bikin dulu tabelnya dari data mentah yang kalian punya. Lihat aja situ judulnya. X1Y, X2 ke Y, terus X1 kali X2, terus X1 kali dikuadratkan kalikan dirinya sendiri, X2 dan juga Y kuadrat. Ini kali ini, baru ini kali ini, baru ini kali ini kali ini sendiri, baru ini kali ini sendiri. Gitu loh pokoknya. Kerjakan aja dulu. Yang bisa menjawab dan hasil nanti dapat hadiah. Coba nilai rapikannya ditambah ini soalnya rapor kalian nilainya kejar nilai kalian. Yang itu udah perhitungannya kan, kita tinggal masukin di sini. Iya kan? Yuk, dibikin dulu di Excel atau di spreadsheet ininya. Aku cerita X yang paling kecil dari variabel X1. Nilai variabel pertama kan. Kak, berarti kalau yang biasa doang tuh nilai yang kalau yang biasa itu apa? Oh itu kurang anunya, kurang masuknya. Coba ini nih, lambang surya kurang ikut.
Pasti pada berhubung. Apa sih gak jelas anjir. Itu sudah apa yang dicari? Ini udah ada jawabannya di situ. Tinggal dimasukin di rumus. Nah, Guys, rumusnya pakai yang ini ya, soalnya yang sebelumnya tuh ada typonya salah ketik. Jadi pakai ini yang ini rumusnya. ini kecil, ini ya besar. Ini udah banyak Kan ini udah jadi bertopi belum. Nah, ini. Ini dia bertopinya di dulu kan. Nina, dia bertopi. Iya apa namanya? Oh, tayo. Itu rata-rata yang garis itu. Lihat catatan di atas. Zoom dia kecil. Pasti videonya pantai kan. Itu sudah nggak ada yang kecil yang mana ya? Tadi dikasih tahu nggak ya kecil sama kira? Tadi dikasih tahu nggak ya kecil sama ya besar? Kalau jumlah iya, kalau ya kecil juga
Gimana sih kakaknya? Kalau misalnya kayak gitu, Y2 kontrak 7796576. Y2 besar. Tujuh ribu 428.